Oke Mas, mungkin terkait donatur kan kayaknya tadi Mas juga menyayangkan ya kalau misalkan pihak Agus itu melaporkan. Kekecewaan itu seperti apa sih Mas awalnya ketika mendengar gitu? Ya kecewa ya pastinya ya, kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu ya. Itu kecewa lah sebenarnya. Yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut Tenovi dilaporin kan itu. Tapi kalau Tapi gue awal pas tahu adanya galangan dana ini dari mana sih? Dari YouTube. Dari YouTube-nya Densu. Dan pertama ngeliat itu Mas perasaan seperti apa sih ke Kasihan dong, kasihan. Novel kasihan ya, pasti kasihan kan, lihat matanya sampai nggak bisa ngebuka kan. Tapi setelah Kak Novi nih jadi seperti disudutkan sendiri, Mas sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpati saya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya memang matanya pun seperti itu kan. Ya tetap memang kalau saya menyarankan, saya nggak berani deh menyarankan apapun ya kalau kapasitas saya sebagai donatur. Tapi pada intinya simpati saya tetap berkurang, berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu kan. Tapi kalau melihat sampai sekarang kan mungkin Agus tetap kekeh belum cabut laporan seperti apa sih? Tetap kekeh belum adanya cabut laporan juga, terus tetap ingin bahkan melaporkan tambahan lagi kemarin. Itu seperti apa Mas? Ya kasihan ya Tenovi ya, kalau seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja laporkan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat aja nanti laporannya maju. Bahkan Tenovi juga dituduhkan katanya ada pengguna narkoba, bahkan seperti itu. Kamu melihatnya seperti apa sih? Ya yang saya lihat kalau misalnya dituduh menggunakan narkoba kan sudah dites urin kan. Setiap orang kan boleh aja berpendapat bebas kan. Yang penting dia bertanggung jawab aja terhadap pendapatnya kan. Cuma itu kan nggak substansial gitu, penyerangnya jadi pribadi gitu. Jangan lupa Agus, bahwa kalau kemarin Tenovi nggak bantu, nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Bisa dibilang abangnya kecewa sama Agus. Ya susah ya, sumber daya, saya nggak mau ini deh, tadi laporin lagi saya. Cuma pada prinsipnya ya saya nggak tahu deh, mungkin ini ada pihak-pihak lain lah yang saya rasa mungkin. Saya nggak mau terlalu vulgar, nanti saya dilaporin polisi lagi. Tapi mungkin seyogianya itu kan uang donasi yang dikumpulkan dari masyarakat bukan seperti Mas sendiri. Salah atau benar sih Mas melihat atau menilainya? Salah atau benar? Salah dong. Salah dong. Kalau dipergunakan, kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong, nggak simpati dong. Jangan-jangan aku, saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya yang seperti itu kan. Kok ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan seperti sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus, waduh. Udah ya Agus, kamu punya hati lah, jangan kayak gitulah. Maaf, ada dugaan nggak sih Mas kayak Agus ini kan banyak banget netizen yang menghujat disetir oleh keluarganya. Mas sendiri ada anggapannya sama itu? Seperti apa? Beranggapan, berpendapat. Ya mungkin kalau Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum kan. Dia mungkin belum pernah ke kantor polisi juga kita nggak tahu kan. Ya mungkin karena dia punya kuasa hukum yang mungkin dia berikan advice seperti itu. Karena saya yakin gitu, belum tentu Agus pernah ke kantor polisi juga, saya nggak tahu ya. Tapi dengan bikin LP sampai sebanyak itu ya mungkin ada yang ngasih advice ya kali kan. Kalau dengan keluarganya Mas Agus sendiri, Mas melihatnya seperti apa? Saya tidak simpati sekali gitu. Karena harusnya kalau dia bisa memberikan pendapatnya harusnya jangan dilaporin lah Tenovi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah, udah tahu keributannya seperti kan, keluarganya Tenovi bisa keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Tenovi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia bisa untuk apa sih? Saya nggak berani ngomong sembarangan, harus dilaporin lagi. Tapi kalau yang Mas tahu sendiri gitu, sosok Novi itu seperti apa sih di Tenovi oke. Dia orang yang mainnya ini bisnisnya dia orang yang bergelut di dunianya kemanusiaan ya. Kesibukan dia bergelut di dunia kemanusiaan yang setahu saya dulu urusannya tuh yang ODGJ terus yang saya tahu lagi kemarin lebih menjadi meledak itu yang waktu dari podcastnya Bang Denny Sumargo itu. Saya tahunya dari situ ya. Sebelumnya saya lihat kalau di Instagramnya sih udah rame, sekarang Instagramnya hilang juga kan, tahu kan? Yang saya tahu ya mainnya di dunia kemanusiaan, yang jiwanya sosial. Tapi saya pribadi tahu Tenovi lebih detail ketika di podcastnya Bang Densu. Tapi ketika Novi disudut seperti ini, itu justru Mas sendiri percaya atau enggak sih? Nah, saya kalau boleh saya sedikit kasih pendapat hukum ya, karena saya lawyer juga ya. Saya yakin 100% bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada Tenovi itu seharusnya tidak bisa dikenakan.
Kalau bicara pencemaran nama baik, itu kan ada undang-undangnya ya, bunyinya jelas. Setiap orang boleh menuduh kok. Yang penting dibuktikan dengan fakta ya. Toh Novi katanya kan sudah ada faktanya, mutasi rekening korannya semua jelas. Terus nanti ada katanya indikasi mau dilaporkan penggelapan. Itu kan kalau kita jelas bunyinya kan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki, ini kan menguasai ya. Jangan dilupakan juga kenapa bisa dikuasai oleh Novi adalah karena sebelumnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan mata kan gitu kan. Nah selanjutnya soal tentang pemerasan, itu bahasa hukumnya jelas kok. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri. Sekarang unsur ini menguntungkannya terpenuhi nggak kan gitu. Sedangkan uangnya aja masih utuh kok. Ya mungkin gitu. Saya yakin lah, kalau saya boleh berpendapat kan, saya yakin LP-nya nggak akan ada yang jalan satu pun. Berarti Abang sendiri menyarankan untuk lebih baik mencabut aja ya? Ya mau mencabut mau nggak hak dia ya bang ya. Tapi saya yakin, boleh kan saya berkeyakinan? Berdasarkan literatur saya, tidak akan ada satu laporan polisi kepada Novi yang akan eksidik, saya yakin. Saya yakin kenapa? Karena kita bisa ngukur kok dari undang-undangnya, dari faktanya, unsurnya bisa dikaji kok semua.